Selamat datang teman-teman pejuang CPNS atau CASN. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya sewaktu mengikuti seleksi CPNS tahun 2019, khususnya pada tes karakteristik pribadi atau TKP. Namun, sebelum lanjut, jika teman-teman berkenan, mohon dukungannya ya dengan cara subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi selanjutnya terkait dengan tips dan trik menghadapi seleksi CPNS 2021. Nah, teman-teman, sebagaimana yang kita tahu, untuk tes SKD itu sendiri terdiri dari 100 soal dengan skor maksimal 500 dan waktu yang diberikan hanya 90 menit saja. Artinya satu soal harus dikerjakan dalam waktu kurang dari 1 menit ya teman-teman. Oke, untuk mengingatkan, seleksi kompetisi dasar atau SKD itu terdiri dari 3 tes ya. Yang pertama adalah tes wawasan kebangsaan atau TWK, yang kedua tes intelijensi umum atau TIU, yang ketiga adalah tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, di video kali ini kita akan membahas trik dan tips dalam menghadapi atau mengerjakan soal-soal tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, kenapa harus TKP? Karena selain tingkat kesulitannya yang sangat tinggi, tes TKP juga selalu disuguhkan dengan soal-soal yang panjang dan senantiasa menggunakan kalimat yang tidak efektif, sehingga perlu tips dan trik dalam mengerjakannya. Apalagi di soal TKP ini, setiap jawaban memiliki bobot penilaian mulai dari skala 1 sampai dengan skala 5. Makanya banyak peserta seleksi CPNS di angkatan saya yaitu 2019 banyak yang gugur di tes TKP ini. Oleh karena itu kita perlu strategi dalam menghadapi atau untuk selamat menghadapi tes karakteristik pribadi ini. Karena selain soalnya yang panjang-panjang tadi, kita juga selalu dipacu oleh waktu dengan soal yang panjang, namun waktu dalam mengerjakannya dalam satu soal dibatasi kurang dari 1 menit. Nah, makanya itu di video kali ini kita akan belajar membahas soal-soal terkait dengan tes karakteristik pribadi. Nah, sebelum lanjut, saya akan mengingatkan kembali kepada teman-teman terkait passing grade SKD yang dibutuhkan agar bisa lulus dalam seleksi ke tahap selanjutnya. Untuk jenis tes pertama yaitu TWK, tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan sebelumnya passing grade-nya 75. Akan tapi di tahun ini ada pengurangan atau penurunan menjadi passing grade-nya menjadi 65. Ini merupakan kabar baik teman-teman. Artinya untuk mendapatkan nilai passing grade 65 dalam TWK ini, teman-teman minimal harus benar 13 dari 35 soal. Nah, untuk TIU tes intelijensi umum, passing grade sebelumnya 80. Nah, sekarang juga masih sama 80. Artinya untuk lolos passing grade dalam TIU ini, teman-teman minimal harus benar 16 soal dari 30 soal. Dan jenis tes ketiga adalah TKP, tes kompetensi karakteristik pribadi. Nah, passing grade sebelumnya adalah sebesar 143. Nah, ini di angkatan saya itu 143 passing grade-nya. Kemudian di tahun 2019 itu ada pengurangan 126. Nah, ini dikarenakan banyak sekali para peserta seleksi CPNS di angkatan 2018 yang gugur dalam seleksi TKP ini, sehingga BKN memutuskan untuk passing grade TKP diturunkan menjadi 126. Artinya teman-teman minimal harus benar soal sebanyak 26 soal dari 35 soal. Itu juga dengan catatan 26 soal yang dijawab benar oleh teman-teman itu bernilai 5. Nah, oleh karena betapa susahnya tes TKP ini, maka di video kali ini akan kita bahas soal-soalnya. Nah, untuk materi TKP CPNS 2021 itu sendiri, itu terdiri dari beberapa tes. Yang pertama tentang pelayanan publik, bagaimana seorang ASN berperan sebagai pelayan publik.
Yang kedua ada tentang sosial budaya. Selanjutnya terkait teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya terkait profesionalisme sebagai seorang ASN seperti apa. Nah, terus ada jejaring kerja dan materi TKP lainnya. Nah, satu persatu akan kita kupas tuntas dalam video kita kali ini. Nah, teman-teman, sebelum kita berlatih menjawab soal-soal TKP, kita perlu tips dan trik super jitu agar kita bisa menyelesaikan soal-soal TKP ini dengan cepat, tepat, dan hemat waktu. Agar alokasi waktu yang kita tentukan cukup untuk mengerjakan soal-soal TKP yang ada di CPNS 2021 ini. Nah, apa itu? Trik-triknya seperti apa? Nah, yang pertama, untuk waktu ujian diberikan 90 menit. Upayakan kerjakan dulu soal TKP dengan lompat langsung ke soal nomor 66. Nah, itu yang saya lakukan ketika saya mengikuti seleksi CPNS tahun 2018. Nah, ketika kita masukkan username kita ke CAT BKN. Nah, saya langsung loncat ke nomor 66 untuk mengerjakan soal TKP. Nah, dan untuk mengerjakan soal TKP karena yang tadi ya, soalnya lumayan panjang-panjang sehingga kita butuh konsentrasi penuh di awal agar bisa menyelesaikan soal TKP ini. Ya, kemudian pilihlah jawaban dengan kemungkinan terbaik meskipun jawaban tersebut berbeda dengan karakter Anda. Nah, maksudnya di soal TKP ini berbeda dengan soal TU maupun TWK karena di soal TKP, tes TKP ini setiap jawaban memiliki bobot nilai masing-masing dari skala 1 sampai skala 5. Makanya teman-teman harus pilih jawaban yang menurut teman-teman itu memiliki skor 5. Nah, meskipun jawaban tersebut beda dengan karakter teman-teman gitu. Yang kedua, langsung fokus pada inti soal. Nah, karena dalam soal TKP ini itu seringkali menggunakan kalimat yang tidak efektif, teman-teman. Kalimatnya panjang-panjang. Nah, sehingga teman-teman harus langsung fokus pada inti soal gitu agar tidak kehilangan waktu terlalu banyak dalam mengerjakan satu soal itu gitu. Kemudian jangan sampai membaca soal lebih dari satu kali karena soal TKP ini panjang-panjang. Nah, sama seperti langsung pada inti soal itu. Nah, jadi teman-teman diusahakan membaca soal itu satu kali karena soal dalam TKP ini benar-benar panjang, teman-teman ya. Nah, agar waktunya bisa efektif. Yang kemudian jawab semua soal, jangan sampai ada yang kosong karena di TKP setiap jawabannya memiliki nilai dengan rentang 1 sampai 5. Ingat, jangan sampai ada yang kosong. Diusahakan teman-teman dijawab semuanya karena semua jawaban berbobot ada nilainya gitu. Terus dari alokasi 90 menit alokasikan setengah waktu. Nah, kalau waktu pengalaman saya kemarin saya mengalokasikan sekitar 40 sampai maksimal 45 menit buat menyelesaikan soal TKP. Nah, setelah lewat dari 10 sampai 45 menit langsung saya pindah ke TWK dan TU. Tapi alhamdulillah sih, saya dalam waktu 45 kurang dari 45 menit saya sudah menyelesaikan TKP sehingga saya langsung pindah ke TWK gitu. Dari 90 menit itu jadi setengahnya buat TKP dan setengahnya lagi buat TWK dan TU gitu. Karena terkait dengan target kita untuk mengejar passing grade dulu. Kemudian setelah target passing grade-nya tercapai baru kita mengejar target nilai tertinggi gitu ya. Nah, terus perbanyak latihan. Ya, tentunya ini ya sangat umum ya, perbanyak latihan baik lewat buku CPNS, YouTube dan grup sosial media terkait dengan CPNS. Banyak sekali sekarang mudah banget belajar soal-soal CPNS gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Terus TKP ini soalnya pemahaman bukan hafalan ya, teman-teman. Kayak TWK itu kan TWK itu terkait hafalan ya. Sementara kalau TKP itu pemahaman, seberapa paham teman-teman dan karakteristik pribadi teman-teman. Makanya disebut tes karakteristik pribadi. Nah, itu ya, itu tips dan trik super jitu yang harus teman-teman ingat dalam menghadapi tes TKP CPNS 2021. Oke ya, lanjut ya. Ada beberapa aspek terkait dengan soal-soal yang akan muncul dalam tes karakteristik pribadi atau TKP. Di antaranya yang pertama ada aspek integritas diri. Nah, tes integritas diri ini adalah tes untuk mengetahui tingkat totalitas pada pekerjaan atau bidang yang digeluti.
tes integritas ini juga berguna untuk mengukur tingkat kebaikan atau ketulusan hati dari kebenaran seseorang dalam mengatakan benar atau salah tanpa rasa takut terhadap resiko yang akan diterima. Nah, aspek integritas diri ini sangat penting bagi seorang ASN nantinya. Oke. Nah, dalam menghadapi soal-soal terkait aspek integritas diri, kita perlu sebuah kata kunci. Yang pertama, dalam soal-soal itu terkait dengan jujur, tegas, disiplin. Pilihlah jawaban-jawaban yang tersirat makna kejujuran, ketegasan, dan kedisiplinan. Kemudian, terkait dengan perkataan dan perbuatan harus selaras dan sesuai dengan norma. Kemudian pilihlah jawaban. Yang penting dalam integritas adalah kejujuran. Jika ada soal yang suruh memilih karakter mana yang utama, pilihlah kejujuran. Nah, intinya dalam soal aspek integritas diri, pilihlah terkait dengan kejujuran, ketegasan, dan kedisiplinan. Tetapi yang paling utama adalah kejujuran. Nah, tips dan triknya, tes integritas diri harus dipahami dengan keberanian sesuai dengan isi dalam hati, jujur, tegas, dan disiplin. Nah, itu ya teman-teman. Oke, kita coba lanjut ke contoh latihan soalnya. Nah, contoh soal pertama. Kita dari yang mudah dulu ya. Rekan kerja Anda sering merekayasa laporan keuangan. Maka Anda A. Tidak akan ikut-ikutan, B. Mempengaruhi teman untuk membencinya, C. Mencemoohnya, D. Mengingatkannya, E. Pura-pura tidak tahu. Nah, ini soalnya masih mudah ya teman, masih singkat ini. Nah, udah jelas ya, ini jawabannya pasti adalah A. Tidak akan ikut-ikutan ya. Karena B. Mempengaruhi teman untuk membencinya, ya enggak, ini bukan merupakan sikap yang baik bagi seorang ASN, apalagi mencemoohnya, mengingatkannya, pura-pura tidak tahu. Nah, kemungkinan jawabannya sih antara A dan D, tetapi yang lebih tepat adalah A. Nah, setelah tidak akan ikut-ikutan, kemudian kita baru bisa mengingatkan. Seperti itu. Lanjut ke soal selanjutnya. Baik, sekarang soal nomor 2. Nah, mulai ini. Menurut Anda, seorang yang bertanggung jawab dan memiliki integritas pada pekerjaan adalah orang yang A. Bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti tetapi juga tepat waktu, B. Menyelesaikan tugas dengan cepat, C. Mengacu pada perintah atasan, D. Bekerja berdasarkan pada skala prioritas dan tuntutan kondisi sesaat, E. Bekerja dengan tata aturan yang berlaku. Nah, dalam soal nomor 2 ini itu kuncinya di integritas ya. Nih, kuncinya di integritas pada pekerjaan. Ingat, aspek integritas. Nah, cari yang kejujuran atau kedisiplinan. Nah, kita lihat jawaban A. Bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti tetapi juga tepat waktu. Nah, ini mungkin jawaban A ada kemungkinan ya, karena ada teliti, kehati-hatian, tepat waktu pula. Yang kedua, menyelesaikan tugas dengan cepat. Nah, ini menurut saya kurang tepat ya, karena ini bukan termasuk ke dalam aspek integritas. Yang C. Mengacu pada perintah atasan, apalagi ini yang C. Yang D. Bekerja berdasarkan pada skala prioritas dan tuntutan kondisi saat. Nah, ini boleh tetapi bukan termasuk ke dalam aspek integritas. Coba yang C. Bekerja dengan tata aturan yang berlaku. Nah, sepertinya jawabannya antara A dan E. Tetapi jawaban yang benar adalah A. Bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti tetapi juga tepat waktu. Nah, kenapa tidak E? Karena seorang ASN emang sudah harus bekerja sesuai aturan, akan tetapi belum tentu bekerja yang sesuai aturan itu bekerjanya udah secara hati-hati. Nah, makanya jawaban yang paling tepat dalam soal ini adalah A. Bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti tetapi juga tepat waktu. Baik, coba kita ke soal selanjutnya. Lanjut ke soal nomor 3. Di kantor, saya dikenal sebagai pribadi yang, nah ini masih aspek integritas diri ya teman-teman ya. Yang pertama, A. Disiplin, B. Bekerja keras, C. Kreatif dan penuh ide baru, D. Jujur, E. Mudah bergaul. Nah, terkait dengan aspek integritas, sebagaimana yang telah tadi saya jelaskan sebelumnya, aspek integritas maka yang lebih diutamakan adalah kejujuran,
kemudian baru pekerja keras, lalu kreatif dan inovatif. Nah, jika di jawaban tidak ada kejujuran, maka kita cari pekerja keras, kemudian baru kreatif dan inovatif. Maka tentunya jawaban yang paling tepat adalah D, kejujuran. Kejujuran ya, jujur ya. Oke. Kita lanjut ke aspek selanjutnya. Aspek semangat berprestasi. Nah, kata kuncinya untuk menjawab soal-soal terkait TKP terkait aspek semangat berprestasi, kata kuncinya adalah jawabannya pilihlah karakter yang senang belajar, pantang menyerah, dan selalu menggunakan peluang dengan baik. Ini kata kuncinya teman-teman ya, ada karakter senang belajar, pantang menyerah, selalu menggunakan peluang dengan baik. Nah, aspek semangat berprestasi itu sendiri merupakan tes yang digunakan untuk mengukur tingkat motivasi dan kekuatan tekad seseorang dalam melaksanakan tugas untuk meraih tujuan atau cita-cita dalam bekerja. Seorang yang memiliki semangat berprestasi tinggi dapat meraih kesuksesan dalam berkarir. Nah, makanya aspek semangat berprestasi ini sangat penting atau wajib dimiliki oleh seorang ASN. Nah, gitu. Nah, tips dan trik untuk menghadapi atau menjawab soal-soalnya adalah semangat berprestasi. Kita harus memilih jawaban yang menunjukkan sebuah usaha untuk menjadi yang terbaik atau nomor 1. Oke, coba kita latihan soalnya. Lanjut ke soal nomor 4 terkait aspek semangat berprestasi. Nah, soalnya saya sering gagal, maka A. Saya putus asa, B. Saya mudah menyerah, C. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki, D. Hal itu memang sudah takdir saya, E. Bersedih. Nah, terkait dengan aspek semangat berprestasi, dalam soal ini jawaban yang paling tepat adalah C. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki. Hal ini sesuai dengan kata kunci dalam aspek semangat berprestasi, yaitu pantang menyerah. Oke, coba kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Soal nomor 5. Menurut saya adalah orang yang A. Berambisi, B. Bekerja keras, C. Bertanggung jawab, D. Sabar, E. Suka tantangan. Nah, jawaban yang paling tepat adalah pekerja keras atau B. Karena pekerja keras merupakan aspek dari semangat berprestasi. Dan jika kita kaitkan dengan aspek integritas yang pertama tadi, jika tidak ada kejujuran, maka aspek kerja keraslah pilihan yang paling tepat. Maka dalam soal ini, jawaban yang paling tepat adalah pekerja keras. Baik teman-teman, aspek selanjutnya adalah aspek kreativitas dan inovasi. Nah, tes kreativitas kerja bertujuan untuk mengukur daya cipta seseorang untuk lebih kreatif dalam bekerja, baik dari benda fisik, cara atau sistem dalam bekerja. Untuk meningkatkan kreativitas dapat dilakukan dengan memperbanyak sharing ide-ide kreatif dengan orang yang lebih pintar dan pengalaman. Menjawab tes kemampuan berinovasi dapat dilakukan dengan memilih jawaban yang menunjukkan kemampuan untuk menciptakan hal-hal yang baru atau inovasi. Kemudian kata kuncinya untuk memilih jawaban yang paling tepat dalam aspek kreativitas dan inovasi ini adalah yang pertama, berani mengambil risiko. Pilihlah jawaban yang terdapat makna berani mengambil risiko, percaya diri, mampu melihat peluang. Nah, kata kunci untuk memilih jawaban yang paling tepat atau jawaban yang bernilai 5 itu adalah ini, berani mengambil risiko, percaya diri, mampu melihat peluang. Menciptakan hal baru. Tips dan triknya adalah menghadapi soal yang berkaitan dengan tes kreativitas kerja atau inovasi dilakukan dengan memilih jawaban yang menunjukkan hal-hal yang kreatif. Oke, coba kita lihat latihan soalnya ya teman-teman ya. Nah, lanjut ke soal 6 terkait dengan aspek kreativitas dan inovasi. Soalnya, menurut saya, kegagalan lebih disebabkan karena A. Cepat puas, B. Tidak berani menempuh resiko, C. Tidak mandiri, D. Tidak memiliki pendirian, E. Tidak punya kemampuan. Nah, ini merupakan soal yang tidak ada salah dan benar, tetapi perlu trik untuk menjawabnya. Nah, terkait dengan jawabannya kita bisa mengeliminasi masing-masing jawaban ya. A. Cepat puas. Boleh, masuklah. B. Tidak berani menempuh risiko. Oke, C. Tidak mandiri.
D. Tidak memiliki pendirian. E. Tidak punya kemampuan. Nah, jawabannya antara A dan B. A dan B nih, cepat puas atau tidak berani menempuh risiko. Tetapi, sebagai seorang ASN, kita diharuskan mampu untuk mengolah risiko dengan baik. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah B. Tidak berani menempuh risiko. Coba kita latihan soal selanjutnya. Koneksi internet kantor Anda mati, sedangkan Anda harus mengirim laporan secepatnya. Maka Anda A. Mencari pinjaman modem, B. Mencari alasan untuk tidak mengirim, C. Memperbaiki koneksi internet yang terputus, D. Beristirahat sambil menunggu internet menyala kembali, E. Senang. Nah, dari kelima jawaban yang kemungkinan besar mendapat nilai 5 adalah antara mencari pinjaman modem dengan memperbaiki koneksi internet yang terputus. Tetapi karena kita secepatnya harus mengirim laporan, maka kalau kita melihat jawaban C, memperbaiki koneksi internet yang terputus, akan membutuhkan waktu yang lama. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Mencari pinjaman modem. Lanjut ke soal selanjutnya. Soal ke-8. Pada saat diminta mengajukan pendapat, saya A. Tidak pernah melakukannya, B. Sangat antusias, C. Memberikan pendapat yang berbeda tetapi sesuai dengan konteks, D. Diam saja, E. Menjawab tidak tahu. Nah, dalam aspek kreativitas dan inovasi, kita dituntut untuk mengemukakan ide-ide baru. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah C. Memberikan pendapat yang berbeda tetapi sesuai dengan konteks. Nah, hal ini menunjukkan sesuatu yang baru tetapi masih sesuai dengan konteks. Oke, kita coba lanjut ke aspek selanjutnya. Aspek orientasi pada pelayanan. Kata kuncinya untuk menjawab pertanyaan terkait aspek orientasi pada pelayanan, kata kuncinya adalah peduli terhadap orang lain. Nah, pilihlah jawaban yang terdapat dalam kata kunci berikut: peduli terhadap orang lain, kekompakan tim dalam bekerja sama, berupaya berperilaku baik terhadap orang lain. Nah, tips dan trik untuk menghadapi soal ini dapat dilakukan dengan memilih jawaban yang menunjukkan sesuatu kebiasaan dalam bekerja dengan tepat waktu, memanfaatkan waktu yang luang dengan hal positif dan produktif. Nah, tes orientasi pada pelayanan ini merupakan tes untuk mengetahui pandangan, kecenderungan, dan sikap Anda terhadap orang lain dalam bertoleransi untuk saling menerima dan membantu. Nah, coba kita latihan soal-soalnya. Soal ke-9. Saat saya mengerjakan tugas yang sangat penting dari atasan, tiba-tiba datang seorang tamu yang meminta informasi suatu hal kepada saya. Sikap saya adalah A. Tetap fokus karena tugas dari atasan sangat penting, B. Meminta rekan lain untuk melayani tamu tersebut, C. Menelpon bagian yang bersangkutan dengan hal tersebut, D. Memintanya menunggu sebentar sembari meminta rekan lain untuk melayani tamu tersebut, E. Memberikan informasi yang dibutuhkan sejelas mungkin dan kembali mengerjakan tugas. Nah, dari pilihan A sampai E tidak ada benar maupun salah, karena jawaban A dan E masing-masing memiliki bobot nilai antara 1 sampai 5. Nah, tugas kita adalah memilih mana jawaban yang memiliki bobot 5. Nah, maka sebagai ASN tentunya kita akan memilih jawaban yang paling benar adalah E. Memberikan informasi yang dibutuhkan sejelas mungkin dan kembali mengerjakan tugas. Nah, karena hal ini terkait dengan peran ASN adalah pelayan publik, maka utamakanlah publik dalam setiap hal pelayanan. Makanya jawaban nomor A itu tidak tepat karena tetap fokus karena tugas dari atasan. Karena di jawaban A lebih mementingkan atasan daripada mementingkan publik. Nah, sementara jawaban B pun meminta rekan lain untuk melayani tamu tersebut. Nah, sementara kita sama-sama ASN, seharusnya kita yang lebih peka untuk melayani si publik tersebut gitu. Yang C, menelepon bagian yang bersangkutan dengan hal tersebut. Nah, apalagi menelpon itu bentuk pelayanan yang kurang baik. Nah,
karena publik lebih tinggi kedudukan daripada atasan ya, nomor A itu ya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang peran ASN. Oke, maka jawaban yang paling tepat adalah E. Nah, ini soal-soal dari tadi yang saya berikan, ini soal-soalnya masih kalimatnya singkat-singkat ya, belum begitu panjang. Nanti mungkin di part 2-nya ya. Oke, lanjut ke latihan soal selanjutnya. Kita lanjut ke aspek selanjutnya, yaitu tentang aspek kemampuan beradaptasi. Nah, tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kedewasaan seseorang dalam beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, apalagi sebagai ASN, yang mana kerjanya itu sering bermutasi ya, sering mutasi ya, ke satu tempat ke tempat yang lainnya, atau pindah dari unit kerja satu ke unit kerja yang lainnya. Makanya kita dituntut untuk memiliki kemampuan dalam beradaptasi. Nah, dalam mengerjakan soal-soal terkait kemampuan beradaptasi, kita tentu perlu kata kunci dalam memilih jawaban yang berbobot 5 atau maksimal ya. Yang pertama adalah mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang baru. Yang dua, tidak mudah stres. Yang ketiga adalah mudah bersosialisasi. Jadi pilihlah jawaban-jawaban yang mencerminkan kata kunci berikut ya. Nah, tips dan triknya adalah dapat dilakukan dengan memilih jawaban yang menyukai sebuah perubahan pada lingkungan kerja. Perubahan lingkungan tersebut dapat berupa suasana, rekan, atau peraturan baru dalam lingkungan pekerjaan gitu. Kembali lagi ke kata kunci. Jadi pilihlah jawaban yang ada dalam kata kunci ini ya, mampu berkomunikasi, tidak mudah stres, mudah bersosialisasi gitu. Nah, coba kita latihan soalnya. Anda mendapat ketua yang baru. Sikap Anda adalah A. Menolak kedatangan ketua tersebut, B. Mengajaknya berkenalan, C. Mempelajari karakter ketua yang baru, D. Cuek saja, E. Tidak peduli. Nah, hal yang paling tepat untuk dilakukan adalah mempelajari karakter ketua yang baru. Sikap tersebut merupakan sikap yang mampu beradaptasi. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Mempelajari karakter ketua yang baru. Oke, lanjut ke aspek selanjutnya, yaitu aspek pengendalian diri. Nah, tes pengendalian diri ini bertujuan untuk mengukur tingkat kedewasaan seseorang dalam mengendalikan diri ketika menghadapi atau berada dalam situasi tidak disukai atau tidak kondusif, lingkungan yang kurang kondusif, dan sebagainya. Nah, dalam menghadapi atau menyelesaikan soal-soal terkait aspek pengendalian diri, maka kata kuncinya yang pertama, tetap tenang dengan memberikan kinerja yang baik dalam kondisi sulit. Nah, terus mampu menahan emosi dan menerima pendapat, mampu beradaptasi dengan cepat dan baik. Nah, tips dan trik untuk menjawabnya dapat dilakukan dengan memilih jawaban yang menunjukkan sikap kedewasaan, yaitu pandangan dan pemikiran yang matang dalam menghadapi suatu permasalahan di lingkungan pekerjaan. Sesuai dengan kata kunci ya, tetap tenang, mampu menahan emosi, mampu beradaptasi dengan cepat dan baik. Nah, coba kita langsung ke latihan soalnya. Soal nomor 11. Ketika sedang memimpin rapat, saya mendapat kabar bahwa istri saya dirawat di rumah sakit. Sikap saya adalah A. Langsung menghentikan rapat, B. Tetap melanjutkan rapat, C. Keluar ruangan tanpa meminta izin, D. Menghentikan rapat untuk tahu kondisi istri, E. Mencari tahu kondisi istri kemudian menentukan akan melanjutkan memimpin rapat atau meminta izin. Nah, seperti yang dari awal saya sebutkan bahwa tips dalam mengerjakan tes TKP adalah memilih jawaban yang sekiranya paling tepat meskipun itu tidak sesuai dengan kepribadian kita gitu loh. Nah, ini soal ini nih. Nah, sikap yang tepat dan menunjukkan mempunyai sifat pengendalian diri yang baik adalah, jawaban yang paling tepat adalah E. Mencari tahu kondisi istri kemudian menentukan akan melanjutkan memimpin rapat atau meminta izin. Nah, kalau jawaban A, langsung menghentikan rapat, itu artinya mencerminkan bahwa kita lebih mementingkan urusan pribadi daripada urusan instansi gitu, meskipun tidak sesuai dengan hati ya. Tetap melanjutkan rapat. Nah, tetap melanjutkan rapat pun kurang tepat karena tidak mencerminkan sikap pengendalian diri, apalagi keluar ruangan tanpa izin, apalagi menghentikan rapat untuk tahu kondisi istri. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah E. Mencari tahu kondisi istri kemudian menentukan akan melanjutkan memimpin rapat atau meminta izin. Maka bobot nilai yang paling besar adalah E. Oke. Nah, aspek selanjutnya yaitu aspek kemampuan bekerja mandiri dan tuntas.
Tes kemampuan bekerja mandiri dan tuntas merupakan kemampuan menunjukkan bahwa seseorang mampu bekerja mandiri atau tidak bergantung terhadap orang lain. Nah itu, makanya sebagai seorang ASN kita diharapkan untuk bekerja secara mandiri, tidak bergantung pada rekan kerja kita. Nah makanya aspek kemampuan bekerja mandiri dan tuntas ini juga ada dalam tes karakteristik kepribadian. Nah, kata kunci dalam menjawab soal-soal terkait aspek ini adalah yang pertama adalah bekerja dengan baik tanpa diawasi, yang kedua menyelesaikan pekerjaan sesuai target, yang ketiga mandiri, komunikatif, kreatif, cekatan, dan bertanggung jawab. Tips dan triknya, menjawab tes ini dapat dilakukan dengan memilih jawaban yang mengarahkan tindakan seseorang untuk mengerjakan tugas dalam pekerjaan secara mandiri dan mengambil keputusan dengan percaya diri melalui pertimbangan yang matang. Ingat ya, kata kuncinya ya, bekerja dengan baik tanpa diawasi, menyelesaikan pekerjaan sesuai target, mandiri, komunikatif, kreatif, cekatan, dan bertanggung jawab. Oke, coba kita lihat latihan soal. Oke, soal nomor 12. Saya sedang merasa benci pada atasan saya yang sering memberikan tugas di luar kemampuan saya. Maka sikap saya: A. Mencoba memahami tugas yang diberikan. B. Meminta pertimbangan atasan untuk dikerjakan melalui kolaborasi dengan rekan lainnya. C. Menjelaskan pada atasan saya untuk meminta penugasan lain. D. Bertanya pada rekan tentang tugas yang tidak saya mengerti dari atasan. E. Memberikan arahan kepada atasan agar selalu memahami karyawan. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah D. Bertanya pada rekan tentang tugas yang tidak saya mengerti dari atasan. Nah, sesuai dengan kata kunci aspek kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, kita harus mandiri, komunikatif, kreatif, cekatan, dan bertanggung jawab. Untuk opsi B, C, dan E itu jelas menyebutkan bahwa kita tidak bisa bekerja secara mandiri. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Gitu ya teman-teman ya. Nah, aspek selanjutnya adalah aspek kemampuan bekerja dalam kelompok. Nah, tes kemampuan bekerja dalam kelompok bertujuan untuk menilai kemampuan bekerja sama dengan kelompok dengan berbagai kondisi dan situasi. Nah, aspek kemampuan bekerja dalam kelompok itu penting karena kita sebagai ASN tentunya harus bisa berkoordinasi antara bagian satu dengan bagian yang lainnya, unit satu dengan unit lainnya, instansi satu dengan instansi lainnya, agar terciptanya wall of government gitu ya. Nah, itu nanti akan dipelajari ketika kita ketika kita ikut diklat ya. Kalau udah lulus CPNS maka ikut diklat. Oke, lanjut. Kata kuncinya dalam aspek ini adalah menghadapi kendala dengan bekerja sama dengan kelompok. Nah, kedua, mudah bersosialisasi dan berinteraksi. Nah, tips dan trik dalam menjawab soal-soalnya adalah menjawab tes ini dapat dilakukan dengan memilih jawaban yang menunjukkan karakter seseorang yang efektif. Adapun tes bekerja sama dengan kelompok dapat diselesaikan dengan memilih jawaban yang menunjukkan rasa toleransi dan menghargai orang lain ketika melakukan kerja secara berkelompok. Nah, gitu ya. Nah, kata kuncinya ingat, menghadapi kendala dengan bekerja sama dengan kelompok, mudah bersosialisasi dan berinteraksi. Oke, kita coba latihan soal. Soal nomor 13. Menurut teman Anda, dalam mengerjakan tugas Anda cenderung orang yang A. Selalu tuntas dan tepat waktu. B. Tuntas tapi selalu meminta perpanjangan waktu. C. Tidak pernah tuntas. D. Jarang-jarang mengerjakan dengan tuntas. E. Tuntas dengan bantuan orang lain. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah A. Selalu tuntas dan tepat waktu. Jawaban ini menunjukkan sikap selalu tuntas di dalam mengerjakan apapun. Oke, coba kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Soal nomor 14. Atasan saya meminta saya untuk menjadi koordinator kelompok. Padahal saya tahu kelompok tersebut sulit untuk diajak kerjasama, maka saya A. Akan saya meminta saya untuk menjadi koordinator. B. Mengevaluasi semua anggota kelompok dan menghukumnya. C. Meminta atasan untuk membubarkan kelompok dan menggantinya dengan orang-orang baru. D. Mencari cara agar mereka mau diajak kerjasama. Atau E. Memarahi semua anggota kelompok. Nah,
saya tahu nih, kata kuncinya saya tahu kelompok tersebut sulit untuk diajak kerjasama. Nah, kelompok tersebut sulit untuk diajak kerjasama. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Mencari cara agar mereka mau diajak kerjasama. Karena di sini sudah jelas ya kuncinya ya. Padahal saya tahu kelompok tersebut sulit untuk diajak kerjasama gitu. Jawaban C, mencari cara agar mereka mau diajak kerjasama, tepat karena menunjukkan sikap tanggung jawab dalam bekerja kelompok seperti itu. Nah, kita coba lanjut ke aspek selanjutnya. Aspek kemampuan bekerja secara berkelanjutan. Nah, tes kemampuan bekerja secara berkelanjutan ini merupakan keinginan atau niatan seseorang untuk terus belajar dan berkembang tanpa batasan waktu dan batasan umur. Kata kunci untuk menjawab soal-soal terkait aspek ini adalah yang pertama adalah respon terhadap perubahan cara kerja dengan tepat, mampu menunjukkan kualitas maksimal, meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan berkelanjutan, loyalitas dan tekun terhadap pekerjaan. Tips dan triknya, menjawab tes ini dapat diselesaikan dengan memilih jawaban atau respon Anda yang terkait dengan kemauan serta kemampuan Anda ketika diberikan kesempatan untuk belajar berkelanjutan. Nah, kata kuncinya ya. Nah, kata kuncinya ini, respon terhadap perubahan, meningkatkan kualitas diri, loyalitas dan tekun terhadap pekerjaan. Oke, coba kita lihat latihan. Nah, soal ke-15. Bagi Anda, hari Sabtu dan Minggu adalah hari keluarga. Setelah 5 hari bekerja, ketika tiba-tiba kantor menugaskan Anda untuk mengikuti diklat dengan bidang yang Anda kuasai, respon Anda: A. Menolak tugas tersebut, B. Mengusulkan kepada atasan jangan melakukan diklat pada hari libur, C. Mengajukan izin untuk tidak mengikuti diklat tersebut, D. Menerima tawaran diklat agar kemampuan bertambah, atau E. Mengusulkan agar memberi tugas kepada karyawan lain yang belum berkeluarga. Nah, dari soal tersebut, jawaban yang paling tepat dan menunjukkan mempunyai kemampuan untuk terus belajar. Nah, aspek kemampuan untuk belajar ya, adalah jawaban, pastinya adalah jawaban D. Menerima diklat agar kemampuan bertambah. Jawaban lain yang ditawarkan tidak menunjukkan adanya kemauan yang besar untuk berkembang dan belajar. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Nah, aspek selanjutnya atau aspek terakhir adalah aspek kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Nah, tes kemampuan mengkoordinasi orang lain ini merupakan sikap yang tidak semua orang miliki. Sikap tersebut sekaligus menunjukkan sifat kepemimpinan yang melekat pada seseorang. Apakah orang tersebut mampu mengkoordinasi dan menyelesaikan masalah terkait orang lain ataukah tidak. Nah, kata kunci untuk menjawab soal-soal terkait aspek ini adalah yang pertama adalah menampilkan figur kepemimpinan. Nah, pilih jawaban yang menampilkan figur kepemimpinan, terus pilihlah jawaban yang mampu menggerakkan, memimpin, dan mengkoordinir orang lain dengan baik. Terus mampu melihat potensi orang lain, tertib dan disiplin. Nah, mampu menciptakan lingkungan kerja yang teratur dan nyaman. Nah, pilihlah jawaban-jawaban yang ada dalam kata kunci tersebut. Nah, tips dan triknya menjawab tes ini dapat diselesaikan dengan memilih jawaban yang mengarahkan suatu kemampuan untuk mengkoordinasi orang lain dalam menangani suatu kasus yang muncul di lingkungan kerja ya teman-teman ya. Nah, kita lihat aspek kata kuncinya udah sangat jelas sekali. Untuk memilih jawabannya adalah menampilkan figur kepemimpinan. Intinya seorang ASN itu harus menjadi seorang pemimpin, mampu mengkoordinir orang lain, mampu menjadi garda terdepan atau pionir untuk rekan-rekan ASN yang lain. Nah, coba kita lanjut atau coba kita lihat latihan soalnya. Nah, soal nomor 16. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, saya A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. C. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Atau E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Nah, maka dari soal nomor 16 ya,
Nah, terkait dengan kemampuan mengkoordinir orang lain ya, kemampuan untuk mengkoordinir orang lain, coba kita bahas satu-satu. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. Nah, tentunya A, tidak masuk. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. Mendorong orang lain. Oke, coba kita simpan dulu jawabannya. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. Nah, kalau B jika diperlukan, kalau C jika situasi memungkinkan. Kayaknya kurang tepat karena mendorong orang lainnya cuma jika diperlukan saja sama jika situasi memungkinkan. Atau D, menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Nah, menstimulasi ini tingkatnya lebih tinggi daripada mendorong ataupun mengajak ya. Coba yang E, mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Ya, maka jawaban yang paling tepat adalah D, menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Nah, di dalam kelompok, posisi yang terbaik adalah leader ya, bukan bos ya. Leader itu orang yang mampu menginspirasi. Dari sini kita bisa mengeliminasi ya jawaban A, B, C dan dan E, maaf. Dan E. Nampaknya sudah jelas bahwa stimulasi posisinya lebih tinggi dibandingkan mengajak ataupun mendorong. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah D. Oke. Oke teman-teman, cukup sekian ya pembahasan tips dan triks dalam menghadapi tes karakteristik kepribadian atau TKP. Nah, dari 13 atau 12 aspek tadi, semoga teman-teman bisa memahami kata kuncinya sehingga teman-teman bisa memilih jawaban-jawaban yang memiliki bobot paling tinggi atau bobot 5. Nah, itu karena di tes TKP ini benar-benar sangat krusial ya teman-teman. Dari pertanyaannya yang panjang atau jawabannya mirip-mirip karena semuanya tidak ada yang salah ya. Nah, tidak ada salah tidak benar, cuma masing-masing jawaban memiliki bobot nilai masing-masing sehingga teman-teman harus jeli dalam melihat setiap jawaban-jawaban tersebut. Semoga kata kunci dari masing-masing aspek tersebut bisa membantu teman-teman dalam menghadapi seleksi atau tes karakteristik kepribadian ini. Oke teman-teman ya, mungkin selanjutnya kita akan membahas masih dalam tes TKP, namun tingkat atau level soalnya lebih susah lagi, lebih panjang maksudnya. Nah, semoga teman-teman terus ikuti channel ini agar kita sama-sama belajar untuk menghadapi seleksi CPNS tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman ya. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa lulus seleksi CPNS tahun 2021. Oke teman-teman, mohon dukungannya channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman ya. Saya Sigit Suhem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pasti bisa.